perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nugroho. Saya staf pengajar di Fakultas Informatika. Sebelum kita meminimalisir serangan yang terjadi di aplikasi web kita harus tahu terlebih dahulu musuhnya itu siapa. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa sharing pendapat. Nah, kategori serangan yang masuk ke dalam, yang menyerang di dalam web application, ini kita ambil dari OWASP. Ya. OWASP ini Open Web Application Security Project. Ini adalah sebuah organisasi nirlaba internasional yang berfokus terhadap masalah security, terutama di level aplikasi web. Nah, OWASP di sini dia mengeluarkan semacam rujukan tentang top 10 web attack. Top 10 web attack. Nah, standar setiap 3 tahun atau 4 tahun si OWASP di sini dia akan mengeluarkan top 10 web security attack. Nah, untuk versi terbarunya OWASP top 10 versi 2020. Dan ini statusnya masih beta. Nah, untuk pertemuan kali ini kita menggunakan yang OWASP top 10 versi 2070. Nah, terus kira-kira 10 list tadi isinya tuh apa aja? Nah, yang pertama, yang sering kita dengar dan prosentase serangan ini paling banyak adalah serangan injection terhadap aplikasi web kita. Threat kedua yang paling banyak dialami oleh web application adalah point broken authentication. Yang ketiga, OWASP top 10 yang ketiga adalah serangan terhadap sensitive data exposure. Nah, ini berhubungan dengan confidentiality data. Terus yang berikutnya, threat yang berikutnya adalah tentang XML external entities. Nah, yang berikutnya di sini adalah broken access control. Ya. Yang berikutnya adalah security misconfiguration. Terus serangan yang berikutnya adalah cross-site scripting, atau kita sebutnya sebagai XSS. Ya. Nah, terus yang berikutnya adalah insecure deserialization. Nah, serangan ini sebenarnya sangat jarang terjadi, tapi dimasukkan ke dalam top 10 OWASP. Nah, terus yang berikutnya, poin yang ke-9 adalah
Banyak sekali aplikasi web yang rentan terhadap serangan karena menggunakan aplikasi komponen pendukung yang terdapat security hole atau vulnerability. Nah, yang terakhir di sini adalah insufficient login. Nah, login yang tidak lengkap. Bapak Ibu bisa mengakses domain alamat URL ini, ya. Bapak Ibu bisa mengakses alamat URL ini http://180.250.135.2/web-sec web security. Di sini saya akan untuk inputin alamat IP. Nah, terus kemudian saya submit. Nah, di sini terdapat output dari ping, ya, terdapat output dari ping. Nah, komen tadi apa? Dalam field ini, parameter input berupa alamat IP tadi akan dieksekusi di dalam web server yang menjalankan aplikasi DVWA ini. Oke, kita coba lagi. Misalkan saya masukkan 180.250.135.1. Nah, ini berarti saya ulangi lagi bahwa inputan alamat IP tadi dieksekusi di server web DVWA ini. Ya, jadi ini adalah seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui bahwa ini adalah output dari sebuah ping, ya, output dari sebuah ping. Oke, nah sekarang kita masuk ke command injection tadi, ya, command injection. Nah, command injection berarti kita ingin memasukkan perintah di dalam operating systemnya untuk dijalankan dan ditampilkan outputnya di dalam aplikasi web ini, ya. Nah, let's say misalkan saya ingin melihat isi dari /etc/passwd, ya. Nah, perintah ini /cat/etc/passwd ini digunakan untuk melihat isi dari suatu file. Kemudian saya tekan atau Bapak Ibu tekan enter. Nah, tidak ada output yang dikeluarkan oleh aplikasi web ini. Nah, terus bagaimana caranya kita melihat isi dari file etc passwd tadi? Nah, contoh serangannya adalah kita memasukkan terlebih dahulu alamat IP-nya, terus kita masukkan tanda titik koma, baru kemudian command cat/etc/passwd. Terus kemudian kita submit. Isinya adalah ini. Ya, ini adalah isi file password atau list user yang terdapat di dalam OS atau server yang menjalankan aplikasi DVWA ini. Oke, terus kita akan coba lagi, misalkan komen, kita akan menjalankan melihat isi direktori /root. Kira isinya apa? Oh.
ternyata yang ls difilter oleh aplikasinya. Jadi kita hanya bisa melakukan operasi cat ya. 8.8.8 cat/etc/contact. Nah, di sini saya pengen melihat isi entry dari file cron. So, kita coba lagi, misalkan cat/proc/cpu info. Nah, di sini tadi saya menjalankan perintah menginputkan 888 titik koma cat/proc/cpu info. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan submit, akan eksekusi, setelah selesai kemudian akan mengeluarkan isi dari file cat/proc/cpu info. Nah, di sini isinya adalah isi list prosesor, ya, list prosesor. Nah, di sini menggunakan prosesor Xeon CPU ini dengan terdapat 4 buah core, ya, 4 buah core CPU. Nah, ini adalah contoh dari command injection. Ya, ini contoh dari command injection. Nah, terus bagaimana cara kita mengeksploit file inclusion? Nah, caranya adalah seperti ini. Nah, file inclusion bisa saya exploit dalam aplikasi ini, ya, dalam aplikasi di dalam web server ini. Nah, caranya adalah saya mengganti URL-nya, ya, mengganti URL-nya menjadi bentuk seperti ini. Yang ini kita ganti ke titik 2 ini, ya. Lab yang ketiga yang akan kita lakukan adalah kita melakukan cross-site request for query, ya, atau kita sebut biasanya kalau di komunitas itu nyebutnya CSRF. Kita cek terlebih dahulu kredensialnya. Ini adalah kredensial untuk DVWA-nya tadi, username-nya admin, password-nya password. Oke, valid for user admin, ya. Jadi ini adalah pakai kredensial username, password-nya password. Sesuai dengan username password untuk login ke DVWA-nya. Nah, terus kemudian akan saya ganti ke menggunakan password baru. Passwordnya di sini adalah saya pakai password Cimahi, ya. Ini password barunya. Di sini saya masukkan Cimahi. Nah, di sini lab berikutnya sebenarnya adalah lab brute force, tapi kita tidak memiliki tools ini,
tools di sini brute force-nya pakai Hydra. Jadi lab ini nanti di skip terlebih dahulu. Tapi nanti Bapak Ibu bisa mencoba lab ini kalau misalkan di komputer Bapak Ibu ada tools yang bernama Hydra. Oke, tulisannya Hydra. Nanti Bapak Ibu bisa browsing di internet tentang tools untuk brute force ya. Brute force. Nah, terus berikutnya kita masuk ke apa? Yang SQL injection ya. SQL injection. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa URL ini URL http bug tracker /bug.php tanda tanya bug ID 0017. Nah, di belakang layarnya database server dia akan mengeksekusi perintah ini ya, select bintang from software bugs where bug ID sama dengan 7. Nah, kita coba di apa? Langsung di database MySQL main u root main p. Kelihatan Bapak Ibu? Ini output terminalnya. DVVA. Use DVVA. Nah, di sini saya akan melihat isi dari tabel, ya, isi tabel dalam database DVBA. Nah, aplikasi yang kita gunakan untuk lab tadi menggunakan database DVWA, ya, database DVWA yang tersimpan di dalam MySQL. Nah, di sini saya akan melihat isi entry dari tabel select bintang from user. Nah, ini adalah isi entry dari database user, ya. Di sini terdapat tabel user. Di sini terdapat 5 buah entry. Nah, master key-nya adalah user ID. Nah, isinya user ID 1, user ID 2, user ID 3, user ID 4, dan user ID 5. Konsep scripting yang lebih advance. Nah, sini saya masukkan, nah, muncul seperti ini. Komennya adalah ini. Nah, di sini di grup chat saya kopikan contoh attacking cross-site scripting yang dimana ketika dieksekusi dia akan memunculkan suatu pop-up, ya, akan memunculkan suatu pop-up. Nah, alert script alert, this is an XSS exploit test. Nah, ketika di submit, nah akan muncul pop-up semacam ini, ya. Nah, di sini ada kotak dialog box. Ini tulisannya XSS. This is a XSS exploit test. Nah, terus kemudian saya tekan OK. Nah, kosong lagi. Nah, script tadi bisa Bapak Ibu customasi dengan membuat suatu file HTML, ya. Jadi di dalam script dan code nanti akan muncul halaman HTML baru. Oh, misalkan saya ingin mengeload
halaman detik di dalam web server web application ini. Nah, ini komennya. Nah, kalau ini networknya diizinkan, nah di sini di kotak box ini akan muncul situs detik ya. Cuman karena ini ada level proteksi di servernya, maka dia tidak diizinkan untuk menjalankan membuka halaman web di dalam DVWA ini. Makanya tulisannya adalah refused to connect. Tapi di sini ini adalah frame dari detik.com kalau networknya tidak problem. Nah, terus yang berikutnya, nah, script berikutnya, ya, script berikutnya ini, ketika saya memasukkan alert dokumen cookie dan kemudian saya ngeklik submit, nah, nah, ini adalah informasi cookie yang saya gunakan, ya. Informasi cookie yang saya atau session yang saya gunakan. Nah, ini session ini digunakan untuk menandai user yang dia masuk atau berhasil terautentikasi di dalam aplikasi tersebut. Nah, value-nya pasti akan berbeda-beda tergantung tergantung usernya. Biasanya yang beda ini adalah di sini, session ID-nya ini. Nah, security sama dengan low ini adalah session yang di hardcode oleh aplikasinya. Nah, kalau yang ini adalah random generate. Setiap user pasti berbeda. Nah, user kalau dalam penjelasan tadi, broken authentication dia juga bisa disebabkan karena pencurian session dari user ini. Ya. Jadi session user ketika mengakses ke situs tersebut akan dipakai oleh orang lain sessionnya. Misalkan saya menggunakan sessionnya Pak Febri, ya saya mencuri session punyanya Pak Febri. Terus kemudian sessionnya Pak Febri saya load di dalam dalam web browser saya, maka dengan mudah saya bisa login sebagai Pak Febri. Nah, ini sangat berbahaya nanti karena ini akan berhubungan dengan pencurian pencurian session.